Seberapa besar kerinduan Anda akan Tuhan dan firman-Nya? Sabtu yang diberkati, saudara-saudariku. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santo Paus Yohanes 23 sering disebut sebagai paus yang baik karena kepemimpinannya yang hangat, rendah hati, dan penuh kasih, yang berfokus pada pelayanan rohani serta memprakarsai Konsili Vatikan II. Ia lahir dengan nama Angelo Giuseppe Roncalli. Beliau mengadakan konsili tersebut pada tahun 1959, sebuah peristiwa penting yang memodernisasi gereja dan membawanya ke zaman modern. Ia menekankan pelayanan pastoral dan keterlibatan aktif terhadap isu-isu sosial melalui ensikliknya Mater et Magistra tentang kemajuan sosial dan Paucae Terris tentang martabat manusia dan perdamaian. Santo Paus Yohanes 23 mengusung semangat aggiornamento, pembaharuan gereja dengan mendorong gerakan ekumenis, serta memperluas jumlah kardinal dari 70 menjadi 87. Ia juga memperluas representasi gereja dengan memasukkan anggota pertama dari Jepang, Afrika, dan Filipina. Santo Paus Yohanes 23 mengangkat Uskup Agung Manila Rufino Santos menjadi kardinal pada 28 Maret tahun 1960, menjadikannya kardinal asli Filipina pertama pada usia 51 tahun. Kehangatan dan belas kasihnya membuatnya sangat dicintai umat, yang melihatnya sebagai pemimpin rohani yang benar-benar baik hati. Santo Paus Yohanes 23 dibeatifikasi oleh Santo Paus Yohanes Paulus II pada 3 September tahun 2000 dan dikanonisasi oleh Paus Fransiskus pada tahun 2014. Dalam Injil hari ini, saat Yesus sedang berbicara, seorang wanita dari antara orang banyak berseru dan berkata kepadanya, "Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan buah dada yang menyusui engkau." Yesus menjawab, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya." Dalam peristiwa ini, Yesus mengarahkan kembali pujian wanita itu kepada Bunda Maria dan menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati datang dari mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Ini berarti bahwa meskipun Maria diberkati karena perannya yang unik dan ketaatannya kepada Tuhan, setiap orang juga dapat berbagi dalam kebahagiaannya dengan mendengarkan serta menghidupi ajaran Tuhan. Yesus menegaskan bahwa menjadi murid dan taat kepada Tuhan lebih berarti daripada hubungan darah semata. Injil ini mengajak kita untuk meneladani Yesus dan Maria, dengan rendah hati menerima serta hidup menurut firman Tuhan. Karena itulah kunci sejati kebahagiaan dan kepenuhan hidup. Yesus menekankan bahwa hubungan rohani dan hidup dalam iman lebih penting daripada hubungan jasmani dengannya. Ungkapan mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya berarti mendengar dengan aktif dan bertindak, bukan sekadar mendengar secara pasif. Ini adalah panggilan untuk benar-benar mendengarkan firman Tuhan, melaksanakannya, dan membiarkannya mengubah hidup kita. Kita dipanggil untuk meneladani kerendahan hati dan penyerahan diri Maria kepada kehendak Tuhan, sebab ia adalah teladan tertinggi dalam mendengar
dan menghidupi sabda Tuhan sepenuh hati. Itulah kunci kebahagiaan sejati dan pemenuhan hidup. Maria menunjukkan bagaimana penyerahan diri yang tenang dan penuh percaya kepada kehendak Tuhan dapat mengubah dunia. Seperti kata Santo Ignatius dari Loyola, tujuan utama hidup kita adalah untuk memuji, menghormati, dan melayani Tuhan, serta menuntun sesama melakukan hal yang sama. Kami diciptakan untuk Tuhan, dan hati kita akan selalu gelisah sampai beristirahat di dalamnya. Sekarang marilah kita berdoa bersama, doa Paus kita tercinta, Paus Fransiskus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria, wanita yang mendengarkan, bukalah telinga kami. Tunjukkan kepada kami bagaimana mendengarkan sabda Putramu, Yesus. Di tengah begitu banyak suara dunia ini, anugerahkanlah agar kami dapat mendengarkan realitas hidup kami dan setiap orang yang kami jumpai, terutama bagi mereka yang miskin, membutuhkan, dan menderita. Maria, wanita yang mengambil keputusan, terangilah pikiran dan hati kami, agar kami taat tanpa ragu pada sabda Putramu, Yesus. Berikan kami keberanian untuk mengambil keputusan, tidak membiarkan diri kami terbawa arus atau dikendalikan orang lain. Maria, wanita yang bertindak, gerakan hati dan kaki kami, agar kami bergegas menuju sesama untuk membawa kasih dan cinta Putramu, Yesus, serta menyebarkan terang Injil ke seluruh dunia seperti yang Engkau lakukan. Yesus, Raja Belas Kasih, kami percaya padamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita, saudara-saudari. Semoga Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.